Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wala nusyrika bihi syai'a. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maulana Muhammadan an-nabiyur rasulul mab'utsu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada biyadihi afdhalu salatu wa taslima. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbi. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita di dalam sama-sama mengkaji ayat sucinya Al-Quran di rumah Allah suci dan mulia ini. Semoga niat baik kita, kemauan kita, waktu yang kita luangkan dan juga setiap langkah kita semuanya benar ibadah yang berrahmat dan berkah Allah kepada kita semua, mengurangi dosa-dosa kita dan insyaallah mengantarkan kita pada saatnya nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang semoga juga diikuti oleh keluarga kita dan anak turun kita, orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yang lalu yang sudah sampai ya kira-kira tenggelamnya berapa? Ya, tenggelamnya Fir'aun ya. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu. Meskipun mereka bisa mengejar ya. Kemudian Allah berikan pertolongan, yaitu apa? Ya, membelah Laut Merah dengan tongkatnya Nabi Musa. Ya. Ini mukjizat Nabi Musa yang banyak berlaku pada saat itu. Ya. Sekarang ditemukan tongkat itu tentu saja tidak berfungsi lagi. Ya. Maka Laut Merah terbelah. Ya. Kemudian Nabi Musa pun diselamatkan bersama para rombongannya. Berikutnya Nabi Musa dan para pengikutnya selamat. Maka ini ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma aghraqnal akharin. Ya. Tafsirnya ay aghran Fir'aun wa qaumahu, yakni kami tenggelamkan Fir'aun dan para kaumnya, wa qaumahu. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir mengatakan lamang falaqal bahra, setelah laut itu terbelah, ya, terbelah.
Infalaka itu terbelah. Ja'alna yabasan, Allah menjadikan laut itu kering. Jadi kira-kira ya kayak Suramadu itu. Laut kering. Li Musa wa qaumihi, tetapi hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya saja. Kok bisa, bagaimana? Jawabnya pelakunya Allah. Kalau pelakunya Allah tidak pantas kita menanyakan kok bisa. Ya. Juga kalau yang mengucap penyambutan Allah kita tinggal sami'na wa ata'na. Ya. Wa sara fisna asyara tariqan. Ternyata tidak hanya berubah kering laut itu, tetapi ada 12 jalur. Sara fisna asyara tariqan, menjadi 12 jalur jalan yang dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya. Wa waqafal ma' bainaha qattaudil azim, dan air lautnya saat itu ya menjadi mana tadi? Wa waqafal ma' bainaha qattaud, ya, airnya itu berhenti, ya, tidak menyambung tadi, sehingga menyerupai apa? At-Taudil Azim, sebuah gunung yang agung. Jadi kira-kira berarti kalau airnya itu tidak hanya kering untuk Nabi Musa dan pengikutnya, ini airnya yang di sebelah selatan utara kira-kira muncul gini, sehingga Nabi Musa dan makanya ketika Fir'aun masuk ini habis Nabi apa? Iya, tinggi sekali. Hari ini sampai 12 meter saja biasanya kapal besar juga bisa tenggelam. Ya. Kalau perahu-perahu itu ya 4 meter, gelombang laut sudah berbahaya. Ya. Ini Qattaudil Azim, seperti gunung. Jadi airnya menjadi seperti gunung. Di sini kok begini. Di sini jalan lapang 12 jalur tadi itu. Falamma kharaja ashabu Musa, maka setelah Nabi Musa berserta para pengikutnya keluar dari Laut Merah itu di ujung timur tentunya, watakama, dan sempurna, artinya semuanya sudah bisa nyebrang laut tadi. Watakama dukhulu asal Fir'aun, dan juga pengikut Fir'aun pun sudah semuanya sempurna masuk di laut itu. Amal al-bahr ayutabbik anhum, Allah memerintahkan laut tadi untuk yutabik itu ini. Jadi kalau misalnya tobakoh itu tingkatan ini tobakoh. Ini yang apa namanya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Jadi airnya tinggal gini aja udah. Ya. Yutabik ya. Alim fa gharaqu fihi, maka mereka tenggelam di dalamnya. Faqala ba'du ashabi Musa, maka sebagian
Pengikut Nabi Musa berkata, ma gharaqa Fir'aun. Fir'aun tidak tenggelam. Fa nubidha ala sahilil bar hatta nadharu ilaihi. Tidak tenggelam, tetapi terlemparkan ke pantai, ala sahili al-bahri, pantai. Hatta nadharu ilaihi, sampai mereka melihat langsung Fir'aun itu. Ini pendapat sebagian pengikutnya Nabi Musa, dan melihat Nabi Musa terlempar itu ke pantai. Ini pengikutnya Nabi Musa sudah ada. Ya, tapi sebagian sempat melihat itu, kira-kira begitu. Ya. Dan itu saya kira tafsir daripada fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah itu dalam surat Yunus ya. Maka hari ini aku selamatkan jasadmu, badanmu utuh wahai Fir'aun. Orangnya mati, mampus, tetapi oleh Allah sengaja dibuat utuh, seperti juga dimumi tanpa dimumi. Inna fi dzalika ayah. Sungguh di dalam demikian itu terdapat sebuah ayat, tanda bukti kekuasaan Allah ya. Ai inna fi ighraqi fir'aun wa qawmu la'ibratan 'azimah. Sungguh di dalam menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya pastilah ada pelajaran yang agung, yang besar. Ala inja'illahi li awliyaihi, ya. Dalam menyelamatkan para walinya, para kekasih Allah oleh Allah ya. Jadi Nabi Musa diselamatkan ya, sementara musuhnya dibinasakan. Wa ihlakihi li a'daihi, dan juga dibinasakan para musuhnya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Bapak memakan ini 67. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat. Akan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. ya. Ayatun dalam Al-Quran maknanya banyak ya. Ada 6 makna itu ya. Ada bukti nyata, tanda-tanda ya. Tapi juga mukjizat ya. Ini bisa dimaknai mukjizat karena tanda bukti ya. Sal Bani Israil kam atainahu min ayah. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak kami berikan kepada mereka ayah. Jadi maksudnya mukjizat ya. Mukjizat kepada Bani Israel banyak. Namun demikian mayoritas tetap saja tidak mau beriman. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ma'a musyahadati hadhil ayah al-uzma, meskipun mereka menyaksikan ya, mukjizat atau tanda-tanda bukti ya, kekuasaan Allah di sini ya. Lam yu'min aktsarul bashar,
sebagian besar manusia juga belum mau beriman. Ya. Hari ini mukjizat Al-Quran selalu muncul yang baru-baru, terus tambah. Tapi yang tidak mau beriman juga tambah juga. Mayoritas tetap saja tidak mau beriman. Wa fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam mukjizat tadi sebenarnya mestinya orang harus beriman, tetapi ternyata mayoritas manusia juga tidak mau beriman. Maka satu sisi merupakan tasliyah. Apa tasliyah itu? Menghibur Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok menghibur? Jadi seakan-akan kalau manusia tidak beriman itu sudah biasa. Jangan kaget kalau Muhammad seakan-akan begitu. Mayoritas tetap tidak mau beriman meskipun telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Jadi tidak usah berambisi semua manusia mau beriman. Kondisi sekarang ya seperti itu. Apa? Kondisi sekarang ya seperti itu. Orang tidak mau percaya pada mukjizat. Ya. Apa? Orang sekarang yang lebih parah tidak mau. Ya. Siapa namanya? Yang dari Padang sekarang diusir dari Padang, siapa namanya? Siapa namanya? Sudah dia tidak diakui sebagai warga Minang gitu. Ya, nah saya ada satu lagi namanya. Ya. Jadi di samping itu menghibur Nabi biasa, kalau manusia tidak beriman itu nggak usah ngoyo kamu kira-kira begitu ya. Juga wa wa'idun liman asahu, itu berarti ancaman bagi siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, siap-sialah orang yang durhaka akan juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tadi malam itu membaca medsos panjang ya. Bisakah kepala negara itu dijatuhkan oleh rakyat? Ternyata banyak rentetannya dalam 3 tahun terakhir sudah sekian banyak ya dan sudah dijatuhkan malah tambah loro jatuhnya ya. Tapi ada juga yang memilih mundur dari Azerbaijan mana ya, juga di Amerika Latin juga ada. Daripada harus menimbulkan pertumpahan darah ya, di tengah bangsaku, baik saya lah yang mundur. Itu luar biasa ya. Jadi demi keselamatan bangsanya, hanya sudah jabatan presiden berapa tahun ya. Tapi otot ngotot ya, kemudian terjadi benar-benar perang saudara ya harus bertanggung jawab yang ngotot itu, kira-kira begitu. Dulu kan atau mundur karena Pak Harmoko, dan waktu itu kan Pak Harmoko kan ketua DPR.
Ya. Tapi akhirnya mundur juga kan Pak ya. Gus Dur ya mau mundur juga. Saya satu ini nggak mau mundur. Nggak tahu sampai kapan kita lihat saja ya. Padahal yang namanya kebohongan itu luar biasa ya. Tapi dia menuduh pihak lain hoax semua. Itu di UI ditampilkan di UI. Saya minta di demo kan itu kan. Minta demo karena berarti kritik ke pemerintah. Ini sekarang setiap kali di demo Melayu. Yang dulu ke Cengkareng itu. Sekarang kemarin ini Angon Bebek ya. Di mana di Kalteng itu ya. Iya kan? Ngoponi bebek di Kalteng ya. Tidak mau menerima, yang menerima malah itu ngabalin. Di dalam pagar istana mengatakan ini semua sampah-sampah demokrasi katanya. Katanya Syekh ngabalin. Jadi pendemo itu dianggap sebagai sampahnya demokrasi. Maka dijawab oleh Gerung siapa namanya? Rocky Gerung ya. Ini orang nggak tahu sejarah. Nggak sejarahnya demokrasi itu apa? Justru munculnya paham ini karena munculnya demonstrasi itu. Jadi bukan sampahnya, malah itu penyebab adanya demokrasi di dunia itu karena demo itu. Berarti nggak ngerti sejarah ya. Itulah luar biasa. Ulama apa umala? Apa umala itu? Ada ulama, ada umala. Ya. Kalau ulama itu jamak dari alim atau alim, ulama. Tapi kalau umala itu jamak dari amilun, amilan, ya umala. Sehingga jangan saya menjadi ulama yang umala itu. Tapi ulama al-amilun. Sebab umala itu adalah apa namanya? Kaki tangan, apa kaki tangan tuh? Yang hanya dipakai untuk apa kira-kira ya? Untuk keperluan sesaat itu. Ya seperti ngabalin CS itulah kira-kira begitu ya. Dikasih jabatan, kasih duit, kasih itu, tunduk pada itu umala. Apa namanya bahasa Indonesia lain itu ya? Agen. Itu umala jamak dari amil ya. Ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhan benar-benar ya. Al-Aziz Maha Kuasa, Maha Perkasa, tapi Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Jadi inilah Allah ya. Jadi menegaskan kepada kita ya, orang yang penyayang tidak harus apa ya, tidak mau menghukum, karena hukuman yang dilakukan oleh penyayang itu malah itu adalah tanda kasih sayang yang sebenarnya. Maka dalam Al-Quran kan setelah
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari hari kiamat. Jadi Rahman Rahim tetap juga kan memberikan balasan kepada yang durhaka. Orang tua saking sayang pada anak misalnya tidak harus suatu apapun yang dilakukan anak tidak dikasih peringatan atau sanksi. Mereka itu bagian daripada kasih sayang. Jadi kalau memang menyimpang karena kasih sayang maka harus dikasih sanksi. Allah SWT Al-Azizur Rahim. Innani Allahul Ghafur wa ana azabi lahul azabul alim. Dua ada dalam ayat saya kumpulkan. Innani ana sungguh akulah Allah yang maha pengampun lagi penyayang, tetapi wa ana azabi lahul azabul alim. Tapi azabku azab yang sangat dahsyat. Ya. Jadi kasih sayang sebenarnya itu seperti itu. Bukan sayang misalnya nggak boleh bersusah payah, malah keliru mendidik anak seperti itu. Ya. Saya dulu pernah seorang guru ya memberikan sanksi pada murid dipidanakan. Ya kan, ya. Pernah kan terjadi di Indonesia, ya. Dipidanakan sehingga akhirnya kalau udah di apa namanya itu ya dibatalkan oleh MK lah, Mahkamah Agung. Ya, itu bukan tindak pidana, itu dalam rangka mendidik karena kasih sayang kepada murid gitu ya. Ai al-muntaqim min a'da'i, al-muntaqim asal makna dasarnya adalah yang balas dendam, asal maknanya ya. Muntaqim ya. Jadi Allah akan membalas musuh-musuhnya, tapi juga menyayangi para kekasihnya. Ar-Rahim bi auliyaihi. Ya. Berikutnya pindah kepada kisah Nabi Ibrahim ya. Kalau salah sampai hari ini itu masih ada di Trans 7 kisahnya Nabi Musa ini. Tapi anunya tidak dalam bentuk manusia, dalam bentuk apa itu ya? Ya gambar manusia, gambar seperti gambarnya robot gitu ya. Digambarkan juga gimana Laut Merah itu waktu dipukul oleh Nabi Musa dan ketika Fir'aun nyebrang itu. Jadi benar-benar seperti tadi itu ya. Itu Fir'aun yang berapa? Apa? Fir'aun yang tenggelam itu apa yang diminta tadi? Laut Merah itu Fir'aun yang berapa? Fir'aun yang keberapa? Ya. Yang jelas dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan itu. Ya. Kenapa? Karena kisah Al-Quran memang menghindari itu. Ya. Figurnya, tempatnya, kemudian waktunya tidak disebutkan. Hikmahnya apa? Satu, untuk menjaga kemurnian akidah. Ya. Karena biasanya figur, tempat, kemudian waktu itu sering membuat seorang itu cenderung mengkeramatkannya dan mengkultuskannya. Ya. Malah sengaja tidak disebut. Ya. Tidak ada nama yang definitif. Ismail ibnu Ibrahim nggak ada, Muhammad ibnu Abdullah nggak ada. Ya. Semua disebut dalam bentuk mubham, dalam bentuk yang tidak definitif. Ya. Tempat juga tidak, karena tempat dianggap tempat ini keramat, sehingga
akan menodai keimanan. Ya. Waktu, dianggap waktu yang keramat. Ya. Yang kedua apa? Juga itu peristiwanya sama, diciptakan di ayat lain, tapi teks dialognya nggak sama. Ya, memang beda. Ya. Tidak ada yang sama. Ya. Itulah seni bahasanya itu seperti itu. Masing-masing ada tinjuan badiknya, bagian balaghahnya ya. Untuk menunjukkan bahwa ini betul bukan karya manusia. Ya. Jadi yang kedua tadi, ya hikmah yang kedua untuk menjaga kemurnian akidah. Hikmah yang kedua adalah ya, agar nilainya tetap bernilai universal. Ya. Tidak harus Fir'aunnya, zamannya Musa, Fir'aun setelahnya ada, zaman sekarang pun ada Fir'aunnya, ada Qarun juga, ya. Ada yang merangkap dua-duanya, ya. Tiap zaman ada, sehingga berlaku setiap saat. Ya. Jadi nilainya berlaku universal, ya. Tidak dibatasi oleh orang tertentu, waktu tertentu, maupun juga tempat tertentu. Ya. Tentang tadi yang definitif itu hanya ada dua pengecualian itu, yaitu siapa? Isa ibnu Maryam dan Maryam ibnatu Imran. Karena ini bantahan terhadap kultus yang berlebihan kepada dua manusia itu. Maka diluruskan bahwa Isa itu manusia biasa, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Nah, punya ibu namanya Maryam. Maryam juga manusia biasa, punya bapak namanya. Khusus dua itu, lainnya nggak ada. Ya. Apa? Ya. Lah ya kalau nggak punya bapak dia anak Tuhan kan di Surabaya ombyoan Pak ya. Ya. Ya sebenarnya kan itu sebabnya al-hulu fiddin, berlebihan di dalam beragama. Karena nggak punya bapak, kemudian dianggap anak Tuhan kalau gitu. Karena bisa menghidupkan orang mati, yang dituhankan, berlebihan juga. Makanya kita pun tidak boleh bersikap hulu, ya, berlebihan. Ya. Menghormati para nabi pun tidak boleh nabi kita, meskipun Sayyidul Anbiya ini tidak boleh kita lebihkan. Oh dia itu tingkatannya bukan nabi lagi misalnya. Nah, tidak boleh ya. Harus tetap proporsional, itu sikap adil ya. Kalau setiap sholat itu kan kita sering dengan zikir besar di khamsatun. Itu kan kalau saya amati artinya itu kan berdoa untuk melabari hilang lewat Nabi Muhammad wa Muhammad buat Ali anaknya Ali Ali yang kedua kemudian Fatimah terakhir. Seperti Ustaz sampaikan kan kalau berlebihan menurut saya. Ya. 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 Ya jadi kita banyak yang berlebihan itu ya. Banyak. Ya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Ya. Itu kan jauh dibanding Abu Bakar, Umar ya. Tapi seakan diposisikan sangat luar biasa. Sampai ada yang saya katakan di daerah timur ada
perayaan Dzul Qadiran itu ya. Jadi setelah usia sekian dislamati namanya selamatan Dzul Qadiran. Itu yang di Wahidiyah itu dari Karanglo, bukan Karanglo, Kedunglo Kediri itu. Kiainya dari sana. Itu menyebut Nabi Muhammad itu sebagai Ghaus. Ghaus itu ya penolong. Jadi minta keselamatan Bani Muhammad berlebihan itu. Jadi ada yang berlebihan, tapi tidak rumongso. Syiah juga melebihkan Sayyidina Ali demikian rupa. Ya. Melebihkan Sayyidina Husain demikian rupa. Gitu. Maka sikap berlebihan itu juga akibatnya kan menyimpang dari ajaran agama. Ya. Ada yang berlebihan misalnya, sudah tidak mau lagi masalah dunianya, hanya melulu untuk akhirat, tak juga berlebihan. Ya. Watlu alaihim ya naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ya, bacakan kepada mereka berita atau kisahnya Ibrahim. Hadhihi bidayatu qissati Ibrahim. Dari ayat ini adalah awal kisahnya Nabi Ibrahim dalam surat ini. Ya. Ai uqsus alaihim ya Muhammad. Yakni kisahkan kepada mereka, hai Muhammad, khabar Ibrahim alham, kisah atau berita yang sangat penting, alham yang penting, wa sya'nahu al-azim, dan kedudukannya yang agung, yang mulia. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Yakni aihina qala li abihi wa ashiratihi, yaitu ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya wa ashiratihi, kerabatnya atau keluarga dekatnya, ayyu syai'in ta'budun, apa yang kalian sembah itu? Sa'alahum ma'ilmihi, Ibrahim bertanya mereka tentang itu padahal mereka Ibrahim sudah tahu yang disembah itu tuh. Mengapa kok bertanya? Jadi aneh. Jadi pasti ada yang maksud lain. Sudah tahu bapaknya nyembah berhala, tahu kaumnya berhala, tahu. Tapi kalau ditanyakan apa yang kau sembah itu? Padahal tahu bi annahum ya'budun asnam. Padahal sudah tahu bahwa mereka menyembah berhala. Liyubayyin safahata uqulihim, untuk menjelaskan kepada mereka safahata uqulihim. Safahah itu asal maknanya khifatun fil aqal, jadi otaknya enggak bek. Itu safahah ya. Khifatun fil aqal, tidak normal ya. Atau ketololan akalnya lah, kira-kira begitu ya. Untuk menjelaskan itu, cik goblok iki lho, patung buatan sendiri kok disembah ya.
sebetulnya arahnya ke situ. Fi ibadati ma la yanfa, dalam menyembah apa yang tidak ada manfaatnya. Wa yuqimu alaihimul hujjah, dan membantah hujjah mereka atau membantras hujjah mereka. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa pun menyembah. Ya, jadi jawaban yang muncul atas kebodohan juga. Sebenarnya nggak usah dijawab, kan Ibrahim sudah tahu ya. Tapi apalagi jawabannya ini, kami menyembah berhala-berhala dan kami selalu iktikaf di hadapannya akifin itu. Ya, saya sudah 5 hari batuk, itu enggak hilang-hilang ya. Sudah ke Pak Dokter Sabirun juga sudah 2 hari yang lalu. Jadi jawaban-jawaban yang bodoh. Karena kami anak butuh asnaman, ya, kami menyembah berhala. Fanab mukimin, kemudian kami terus menerus mukimin itu ya, tetap meneruskan beribadahnya kepada berhala. Ana ibadah la natrukuha, saya terus menerus menyembahnya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Qalu dzalika ala sabil ibtihad wal iftikhar. Mereka jawab dengan itu ya. Ala sabil ibtihad. Untuk apa? Untuk menjaga kesenangan mereka dan kebanggaan mereka. Ibtihad. Mereka merasa senang dengan menyembah berhala itu dan merasa bangga. Wa kana yakfim ayyakun, padahal mestinya mereka cukup untuk mengatakan na'budul asnam, kami menyembah berhala, cukup itu mestinya. Tetapi walakinhum zatu fil wasfi kal muftakhir bima yasna, tetapi mereka menambahkan tidak hanya menyembah berhala, ditambah dengan apa? Dengan al-wasf al-muftakhir, dan memberikan suatu penjelasan seakan-akan mereka bangga. Muftakhir itu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Qala hal yasma'unakum itata'un. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa? Ya, di bahasa Indonesianya terjemahnya berkata Ibrahim, kan bahasa Indo kan Ibrahim berkata, kan itu pokok kalimat dulu ya. Itu terjemahan Arab. Ibrahim berkata, ya, apakah berhala itu mendengar kamu ketika kamu berdoa atau mohon kepadanya? Ai qala lahu Ibrahim ala sabil tabkit wa taubih. Kemudian Ibrahim pun berkata kepada mereka, ala sabil tabkit, itu maknanya untuk membungkam mereka, atau dalam rangka membungkam mereka. Wa taubih, taubih mengecam dengan keras alasan mereka. Hal yasma'una du'aakum, apa mereka bisa mendengar doa kalian?
Khina talja'una ini berdoa ketika kamu talja itu apa namanya? Laja ayal ja'u itu asal maknanya berapa ya? Kalau pengungsi lajiun untuk mencari perlindungan. Ya. Ketika kamu mencari perlindungan kepadanya dengan berdoa. Au yang fa'unakum au yadhurrun. Apakah sudah beri manfaat atau mencelakakan kamu? Ai wa hal yabdulakum manfaat. Apakah berhala itu ya memberikan manfaat kepada kamu sekalian? Au yadfa'una ankum madharrah, atau juga menjauhkan kamu dari madarat. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, bukan karena itu sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Ya. Itu jawabnya, mereka berjawab ya, bahwa kami mendapati nenek moyang kami melakukan itu, kami ikut-ikutan saja, gampangnya seperti itu ya. Ai wajadna aba'an ya'budunahum, kami jumpai nenek moyang kami menyembah mereka, fa fa'alna mislahum, maka kami lakukan seperti yang mereka lakukan. Qala Abu Su'ud i'tarafu bi anna tanfa'u la tadhur bil marrah. Abu Su'ud mengatakan mereka mengakui, i'tarafa itu mengakui ya. I'tarafu bi anna tanfa' bahwa berhala tidak membawa manfaat, wa la tadhur dan sama sekali bil marrah itu sama sekali ya. Dan sama sekali tidak akan merugikan atau mencelakakan. Wattaru ila idharil haqiqah, dan akhirnya mereka terpaksa ittaru ila idharil haqiqah, untuk memunculkan hakikat yang sebenarnya penyembahan mereka itu. Wahya alla sanadal siwat taqlid, bahwa mereka tidak ada sandaran atau tidak ada dasar yang kuat untuk mereka kecuali hanya taklid saja, hanya ikut nenek moyang saja. Wa hadza min alamatin qita'il hujjah, dan ini salah satu tanda terjemahan putusnya hujjah, artinya tanda bahwa hujjahnya memang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa diterima. Cari-cari alasannya. Seperti waktu dialog dengan Kompas TV, ada yang mewakili dari Pak Polisi tentang tuduhan hoax tentang omnibus itu ya, tentang undang-undang omnibus itu. Ditanya, loh, yang digunakan Pak Polisi apa? Itu sendiri dari undang-undangnya masih belum jelas. Ada versi ini, versi ini. Itu yang benar yang mana? Kalau yang lain dianggap apa namanya? Hoax. Nggak bisa jawab. Berarti tahu yang benar, yang asli, yang begini kan itu. Sampai saat itu belum ada yang asli. Berubah-ubah dan 1000 sekian halaman, berubah 800 halaman. Kok selain versinya Pak Jokowi kok dianggap hoax kabeh? Anehnya itulah ya. Jadi Joko hoax itu ya, malah beliaunya ini kan dari awal kan selalu bohong terusan. Ya. Yang namanya mau mencipta 100 juta lapangan kerja, ada enggak? Mulai dari SMK, ada enggak? Yang tadi minta di demo saya kritik, semua bohong. Terus saya heran kok enggak merasa ya, nuduh orang yang hoax.
Diurut dengan kebohongan lagi. Apa? Kalau sudah bohong, harus ditutup dengan kebohongan. Iya. Ya itu memang Allah sendiri memang bisa menjadikan mayat, bisa menutup apa namanya, ini ditutup, ini tutup, ini tutup. Wa ja'alna 'alaihim akinnatan ayyafqahu. Kami jadikan akinah tutup, menutup rapat ala qulub qalbin tutup. Wa fi adzanim waqra, dan juga di telinganya tutup. Ya. Itu di surat Al-Isra ada itu. Surat Al-Isra wa idza qara'atul Qur'an ja'alna bainaka min ja'alna bainaka hijaban mastura wa ja'alna al-hakim akinnatan ayyafqahu wa fi adzanin waqra. Cuman ayatnya berapa ya? Enggak hafal nomornya. Itu ada beberapa tempat kok ya. Saya lihat Waqra saya wawu ya. Hah? Ya. Yang hanya ada Waqra saja, banyak itu pasti terkait dengan itu ya. Surat 6 ayat 25. Ya, cek sendiri nanti. Surat 17 46. Surat 18 57. Surat 31 ayat 7. Satu lagi surat 51 ayat 2. Ya. Waqra itu gandengannya dengan tadi itu. Akinatan alaqna fi adzanim waqra. Ya. Yang beda ya sama tutupnya ini. Apa? Yang beda itu ya berarti sama tutupnya. Iya. Sudah tertutup dari kebenaran. Melihat kebenar pun tidak mengatakan benar. Juga di dalam surat Al-A'raf, sa'asrifu an ayatin yatakabbur fil ard. Akan palingkan dari ayatku orang yang takabur di muka bumi. Wa iyyarukullah la yu'min. Meskipun tahu ayat kebenarannya dia tidak mau beriman. Wa iyyarusabila rusdi, tahu jalan kebenaran tidak mengikuti jalan kebenaran. Tapi ya rusabila al-ghayyi, jalan kesesatan diikuti jalan kesesatan itu. Jalan Araf itu sa'asrifu an ayat itu 140-an kalau enggak salah Araf itu. Ya. Sa'asrifu an ayati allati taqbal fil ard. Sa'asrifu an ayati allati 146 sampai 147. Di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuh. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa ya. Jadi lihat ayat benar tapi tidak mau
menerimanya, ya. Melihat jalan kebenaran tidak mau ikut, jalan kesesat malah diikuti. jadi dibalik malah itu ya. Apa? Baru tahu sekarang ya? Ya, ya. Ya itulah ayat Al-Quran tuh ya. Ya. Itu ayat tentang kredit itu seperti turun tadi malam tuh. Kredit jangka panjang itu ya. Ayat tentang kredit jangka panjang. Ayat yang terpanjang juga ya. Isinya aktual semuanya. Ya. Ya. Mana tadi? Ya taklid tadi ya. Ya. Qala afatum ma kuntum ta'budun antum wa abakum al-aqdamun. 2 ayat. Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? Ya. Jadi tidakkah kau cermati sesembahanmu itu, kira-kira begitu. Juga nenek moyang yang terdahulu juga seperti itu. Enggak pernah kau cermati, enggak pernah perhatikan. Tidak cermati, sehingga tidak memfungsikan akal kalian. Aikor ini yang manusia itu nggak berhala ini sejak Nabi Syekh. Kan nggak ada Rasul yang mengaku bukan nggak berhala. Saya kira sudah sejak zaman Nabi Nuh. Dan asal muasalnya juga ternyata asal muasalnya itu al-hulu juga. Hulu, berlebihan kepada orang-orang yang soleh, yang baik gitu. Terus nanti akhirnya digambarkan dalam bentuk gitu ya. Jadi untuk mendekatkan ininya, sudah lewat ya orang lalu, maka dibentuklah gambar atau patung gitu. Ya, kita tuh sebenarnya membuat patung-patung apa namanya, patung presiden itu sebenarnya kurang lebih mirip dengan itu. Jadi maunya mengenang yang para pahlawan kita dibuat itu. Nah, bisa jadi pada saat ya perkembangannya bisa jadi itu dikultuskan nanti berikutnya. Ya, ya. Banyak juga dari orang-orang soleh ya. Asalnya ya. Para wali misalnya ya, para wali ya. Ya, ya. Ya. Ai qala ibnu afal hadhil asnam, tidak kau tahu, tidak kau cermati berhala ini allati abattumuha min dunillah antum wa abaukumul awwalin. Tidak kau cermati berhala yang kau sembah dan dia sembah nenek moyang kamu terdahulu. Fa innahum aduli illa rabbal alamin. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Kecuali Tuhan semesta. Ya, jadi jawab Nabi Ibrahim itu yang kau sembah itu jadi musuhku. Ya. Kecuali yang tidak tentulah Rabbul Alamin. Aifi an fa inna hadhil asnam a'da'un li la a'buduhum. Semua barang kau sembah itu musuhku dan aku tidak akan pernah menyembah mereka. Walakin a'budullah rabbul alamin, tapi aku hanya menyembah Allah Rabbul Alamin. Fa huwa waliyun fid dunya wal akhirah. Yaitu pelindung di dunia dan di akhirat ya. Asnadal adawah li nafsihi,
sengaja menisbatkan permusuhan kepada dirinya Ibrahim ta'ridhan. Ta'ridhan itu sebenarnya seperti apa namanya, apa bahasa Indonesia ta'ridhan itu ya. Jadi isyarat bahwa Allah apa namanya Ibrahim tidak mau itu. Sekali isyarat bahwa yang mereka lakukan enggak benar. Jadi apa namanya bahasa ta'ridhan itu. Tidak langsung ngomong tapi nyentuh langsung itu apa namanya. Wa huwa ablaghu fin nasihah min at-tasih. Dan ta'rid itu lebih balik dari memberi nasihat daripada langsung menyatakannya. Nah, jadi tidak menyatakan langsung itu musuhmu jangan, dikatakan dia itu musuhku. Jadi artinya kamu juga seharusnya juga menjadi musuh itu. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjukkan. Ya. Ai Allah allazi khalaqani huwa la yahdini. Allah yang menciptakan aku, dia pula yang memberikan hidayah kepadaku ila tariqir rasyad la hadhil asnam, menuju jalan kebenaran bukan jalan berhala ini. Walladzi wa'id'umni wa yashqin, Dan Tuhan yang dia memberi makan dan minum kepadaku. ya. Walladzi huwa ay huwa ta'ala alladzi yarzuquni at-ta'am wasyarfa wal khaliq ar-raziq alladzi syaqal muzna. Yaitu Allah Ta'ala yang memberikan rezeki makanan dan minuman kepadaku. Fahuwal khaliq, dia itu yang pencipta. Ar-raziq, memberi rezeki. Alladzi syaqal muzna, yang menggiring al-muzni itu awan yang membawa air, yang menggiring awan di langit itu, ada membawa air itu. Wa anzalal matar, kemudian menurunkan hujan. Wa akhraja bihi anwa'ats samarat rizqan lil ibad, kemudian mengeluarkan atau menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan dari bumi sebagai sumber rezeki bagi hambanya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin, Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. ya. Ai wa idza asan marad, kalau kamu menderita sakit, fa in la yakthurna shifai ahadun, maka ada seorang yang mau menyembuhkan aku kecuali dia. Wa in ma usnidal maut ila nafsih, sementara marad penyakit dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Wa idza maridtu fa yashfin, tidak dikatakan Allah menimpakan penyakit kepadaku, ya, tapi aku sakit. Juga tadi mengapa fahuwa tambah fahuwa ya, jadi ada berapa kali itu ya, alladzi huwa yat'umini wa yasqi, memberi makanan dan minuman. Fahuwa yasfin tambah fahuwa lagi. Walladzi tadi sini walladzi tanpa huwa, tumayyisun tanpa huwa lagi. Kalau menurut Asy-Sya'rawi, karena seringkali manusia yang mengaku dia yang memberikan makanan, memberi rezeki, dia yang memberi minuman, ya, dia yang menyembuhkan. Tapi kalau yang mu'itin wahyin tidak ada yang mengaku. Ya, ya. Jadi semuanya pasti Allah ya. Tapi kalau yang lain tadi, oh kalau nggak saya obati nggak sembuh kamu. Ya. Dulu Pak Said ada tahu Pak Said ya. Said itu tokoh Golkar, bukan mesti tahu ya. Itu ada
penggalangan mau pemilu tuh masuk kasarnya. Kayaknya berat makan itu dari mana? Pegawai negeri itu. Wasar sekali ya. Jadi seakan yang beri makan itu Golkar saat itu. Pemerintah ya. Ini yang tadi beri makan, beri minum ya. Menyembuhkan itu banyak diaku oleh manusia. Tetapi kalau Yumi itu nahyin, nggak ada yang mengaku ya, sudah langsung serahkan kepada Allah ya. Maka perlu ditegaskan bahwa yut'imuni wa yuskin wa idzamu wa huwa yusfin di situ. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya. Dan saya sangat berharap Allah mengampuni dosaku pada hari pembalasan nanti ya. Apa namanya? Wa idza asaba al-mar fa innahu la yakunu shifa'i akhdun ghairihi wa usnida al-mar ila nafsihi maridtu wa usnida shifa ila Allah riayatan lil adab. Untuk menjaga adab kepada Allah, sopan santun kepada Allah ya. Penyembuhnya adalah Allah, kalau sakit karena saya sendiri kira begitu. Wa illa fal marad wa syifa minallah, padahal kenyataannya ya semuanya dari Allah. Maka untuk mendidiknya adab kepada Allah, kalau sakit ya dari sendirilah itu, tapi penyembuhan dari Allah. Fastu'mila fi kalamihi husnul adab, maka ucapannya digunakan ucapan yang sangat santun, sangat beradab. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, huwa ta'ala, Allah Ta'ala muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan mematikan. La yaksiru ala dzalika syai'atun siwa, tidak orang yang mampu melakukan itu. Yumituni idza syaa tsumma yuhyi idza arada ba'da mamati, menghidupkan, mematikan aku kalau Allah menghendaki, juga menghidupkan lagi kepadaku idza arada, itu ba'da setelah aku mati. Walladzi, ini sudah tadi ya. Walladzi ay atma'u ay yaghfir khati'ah, ya. Yang saya sangat mengharapkan ampunannya terhadap dosaku pada hari pembalasan nanti. Ay arju min wasi'i rahmati ay yaghfir li dzambi yaumal hisab wal jaza. Yang saya sangat berharap dari rahmat yang maha luas untuk mengampuni dosaku pada hari hisab wal jaza, pada hari pembalasan, hatta yujazal ibadu bi a'malihim, ya haitsu, di mana setiap hamba harus dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa fi ta'limun lil ummah yastaghfiru min dzunubihim, dan di sini dalam ungkapan ini taklim, pendidikan, pengajaran bagi umat untuk selalu mohon ampun dari dosa-dosa, wa yuqirru bi khotoyahum, dan mengakui kesalahan mereka. Jadi memang namanya taubatan nasuha itu langkah awalnya hendaknya kita mengakui salah. Dan mengaku salah itu positif dalam keadaan konflik ya, meskipun tidak salah, udahlah aku yang salah, itu positif sekali, pasti akan menurunkan. Jadi tidak langsung
kon enggak kurang ajar. Kalau itu tambah jadi. Ya. Konon ada kisah Rasulullah waktu suatu hari malam pulang malam kemalaman. Aisyah nunggu di depan pintu sampai tertidur. Rasulullah tidak sampai mengetok pintu sampai bangun, tidak, karena tidurnya Aisyah. Beliau tidak ngetok, tapi malah tidur di luar. Ya. Karena bukan salah dia, saya yang salah terlalu malam gitu ya. Maka rela untuk sampai menunggu bangunnya. Begitu bangun, masing-masing berlomba untuk mengaku salah. Aisyah terbangun, Rasul tidur dulu. Masya Allah ya Rasulullah, maafkan aku. Rasul sebaliknya, aku yang salah ya Aisyah, aku yang terlambat, maafkan. Jadi mengaku salah itu positif, apalagi dalam keadaan yang menimbulkan konflik. Makanya ajaran kepada Adam juga mengaku salah dulu. Rabbana dzalamna anfusana. Nah, jadi ya Allah, kami telah berbuat salah, mendanjur. Jadi jangan malah kalau tuding-tudingan terus nggak selesai, tambah jadi terus ya. Nah, dan sebenarnya nggak bondo itu ya, nggak bondo. Ya. Anda bondo lisan saja, tapi sebetulnya dampaknya sangat luar biasa kepada jiwa seseorang itu. Ya. Ya. Satu lagi saya kira ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya. Ibrahim berdoa, ya, wahai Tuhanku, anugerahan kepadaku pemahaman, wal ilma dan ilmu, wal hikni fi ibadati sholihin. Al hikni, sertakan aku, gabungkanlah aku kepada golongan zumrah itu rombongan golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya. Satu lagi, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang. Ya. Saya memohon agar diri Nabi Ibrahim dia sebagai pelajaran yang baik, ya, wasanaan atiron, ya, dan pujian. Atir itu asal maknanya yang wangi, ya, yang baik, atiron, ya. Fil akhirin, di dalam generasi penerus nanti, ya. Jadi tidaklah aku menjadi cerita yang baik untuk generasi manusia selanjutnya. Ai fi man ya'ti ba'di ila yaumil qiyamah, ya, yang datang setelah sampai hari kiamat, ya. Uzkur bihi wa yuqtada bi, ya, akan mengingatkanku dan juga meyuqtada bi itu meneladaniku, al-iqtida itu meneladani. Qala Ibnu Abbas huwa istima'ul umam alaihi. Dia mengatakan di situ adalah pertemuan umat manusia nanti, ya. Faqul ummatin tatamassak bihi wa tu'azzimuhu. Maka nanti di akhir zaman nanti, ya, setiap umat itu akan berpegang teguh kepada ajaran Ibrahim dan mengagumkan Nabi Ibrahim. Jadi ada permintaannya kepada Allah agar itu, ya, menjadi pelajaran yang baik saja untuk generasi penerus sampai hari kiamat. Jangan sampai
menjadi contoh yang jahat, yang tidak baik. Ya, ini doa Nabi Ibrahim setelah punya anak Ismail kalau bisa. Ya, wallahu alam ya. Tapi kemungkinan ini berikut pondok penerusnya, saya kira sudah ada putranya. Ya. Mengharapkan nanti anak turunnya akan mengikuti jejaknya kan begitu. Ya. Jadi konteksnya kayaknya seperti itu. Ya, saya kira Bapak sekalian, Ibu, ya, kajian kita hari ini ya, selesai kisah Musa dan Fir'aun, ya. Kemudian dilanjutkan kisah Nabi Ibrahim. Dan di sini sebenarnya dalam surat Al-Baqarah 124 beberapa itu ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim, itu Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, maka dijawab dengan sempurna, dengan cum laude. Kalimatnya di sini apa? Ya. Sementara fatalaqa Adam rabbi kalimatin fataba alaihin. Adam juga dapat kalimat juga. Tapi kalimat yang pada Adam itu kalimat Rabbana zalamna anfusana. Tapi kalimat ini berbagai macam ujian. Ada yang menafsirkan perintah dan larangan dan sebagainya. Tapi saya menyimpulkan bahwa ujiannya ujian iman. Jadi Allah memberikan contoh, kalau memilih seorang pemimpin itu ujilah keimanannya. Ya. Kalau lulus ujian keimanan, barulah ini nasi imamah, jadi sebagai pemimpin. Ujiannya apa? Pertama, ujian dengan bapaknya sendiri. Ya. Bapaknya. Berusaha mengajak untuk meninggalkan, ternyata malah diusir, ya kan. Jadi lulus ya ujian dengan bapaknya. Berubah lagi ujian dengan bapak lebih besar, Namrud, lulus lagi. Ya. Ujian lagi iman, terusir ke Palestina. Sampai usia hampir 100 tahun belum punya anak, ya kan. Nah, konon punya anak itu usia 110 tahun. Maka Rabbi habli minas sholihin, minta turun anak yang soleh. Ya. 110 kalau sekarang doa minta anak, iling ngombah aminnya gitu, mbah iling ngombah harusnya ya. Dan nanti dapat anak harus dibuang ke Makkah saat itu kan, kering kerontang itu. Terus tinggalkan di sana, kembali ke sini. Ujian iman semua. Anak lebih besar, mulai besar sedikit, harus mengorbankan anaknya. Masalah iman juga. Ya. Jadi makanya dalam Al-Quran, ya, pemimpin sekecil apapun itu tidak boleh kita pilih kalau beda iman. Dan yang memilih pemimpin yang tidak beriman, ya, risiko pertama adalah hangusnya iman yang memilih. Nanti ayatnya banyak itu ya. Si memilih seorang ya, non muslim sebagai pemimpin, saya yang memilih ini hangus iman saya. Termasuk seorang wanita memilih suami, meskipun misalnya dia tetap sholat, si perempuan ini, dan dia tetap tidak seiman, ya. Sholatnya ini sudah tidak ada gunanya. Istrinya ya, karena apa? Apalah coba ya, ya. Karena imannya hangus, meskipun dia tetap sholat hangus. Jadi risiko terberat itu belum nanti risiko kepada umatnya. Risiko pertama memilih pemimpin, bahkan tidak hanya pemimpin ya, teman karib, orang kepercayaan dan sebagainya, itu akibatnya sama, apalagi pemimpin ya. Makanya ketika Nabi minta anaknya, wa min dzurriyyati,
Ya Allah, juga anak turun juga jadi pemimpin. Dijawab qala la yanalu ahdiz zalimin. Tidak, kalau anakmu nanti zalim tidak berhak untuk mendapat pemimpin. Jawabnya Allah seperti itu. Ya. Baik, saya kira Bapak Ibu kasihan kita, mudah-mudahan dapat rahmat Allah yang luar biasa buat kita semua, berkahnya untuk kita semua, untuk keluarga kita, ya, anak turun kita, dan juga ya sesama orang Muslim, orang Islam yang beriman. Semoga di negeri kita dijauhkan dari ancaman mereka yang tidak beriman, yang hari ini ancaman sangat nyata sekali. Ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah mansurna wal muslimin واخذل من خذل المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصرنا على الصيوعيين وانصرنا على المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل بأسك الذي لا يرد إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين بالتوفيق والعافية منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.